Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakiye selaku Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki, selamat sore, apa kabar Pak? Mas Ray, baik Mas Dev. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan Pak Yaki. Sebelum kita mengulas dari sisi teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, dalam sepekan terakhir bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah tekanan yang masih terus berlanjut dan tetap konsolidasi di 7.990-an hingga ke 7.200? Ya, kalau kita lihat sendiri sebenarnya memang karena tekanannya masih cukup besar ya. Flow asing masih cukup terjadi. Jadi sampai kemarin juga masih turun turun 0,55% di 7140. Jadi memang koreksi masih tertekan dari fund outflow sih. Jadi kalau saya melihat ini hari ini ribuannya lebih cenderung technically, jadi belum ada kata positif yang sifatnya fundamental. Rupiah juga belum terlalu kuat, jadi masih harus wait and see sih untuk melihat Senin dan minggu ke depan seperti apa. Cuman November sudah hampir berakhir, jadi ada potensi untuk rebound di Desembernya sampai Januari sih. Oke. Hari ini masih konsolidasi Pak di 7.200-an, di 7.190-an Pak Yaki, dan belum pernah dalam beberapa hari perdagangan terakhir ditutup di atas level 7.200-an. Posisi saat ini tinggal beberapa menit menghitung penutupan. Apakah kalau indeks harga saham gabungan konsisten atau berhasil ditutup di 7.200, arahnya akan kemana Pak? Ya, ini sebenarnya menarik ya, karena memang ada minor gap ya di 7214 yang terjadi di tanggal 14 November kemarin. Jadi kalau memang bisa tutup di atas 7214, menarik untuk ISG lanjutkan penguatan balik ke atas 7250 sampai 7300 lagi. Cuman kalau masih gagal bertahan di atas 7214, kita harus lihat Senin dulu datanya seperti apa sih. Kondisi ISG seperti apa. Karena memang agak rawan koreksi kalau memang belum kuat di atas 7214 ya untuk resistance terdekatnya sih. Baik. Kalau tembus di 7214 Pak, arahnya akan kemana? Terdekat di 7250 7311, kalau terjauhnya bisa sampai di atas 7360 sampai 7420-an. Baik, sampai sejauh ini Pak Yaki, asing tampaknya masih tetap jualan indeks harga saham gabungan seperti yang sudah kita ulas tadi, masih konsolidasi di 72 dan di 7.100-an ini. Arah sampai dengan akhir tahun Pak untuk IHSG? Potensi masih cenderung bullish ya. Terdekat itu target sekitar di 7.400, kalaupun memang nggak terlalu optimis, tapi kalau optimis masih cukup bagus, bisa balik ke area 7.600 sampai 7.600 sampai 7670-an. Apa yang akan mendorong nanti Pak untuk indeks harga saham gabungan? Apakah window dressing kah? Sementara dari sisi global, sentimen sepertinya ini masih belum berpihak ini, terutama kepada negara emerging market sampai sejauh ini. Ya, makanya kalau dari tekanannya sih asing udah mulai gede ya. Dalam artian kita udah lihat asing udah 18 triliun year to date udah keluar, dan potensi untuk reboundnya juga masih berat. Cuman kalau saya sih masih optimis ada potensi pembalikan arah ya, karena memang untuk saham-saham big cap terutama di big bank BUMN itu turunnya udah cukup dalam nih ya. Dan kalau kita lihat juga pergerakan ISG di daily-nya udah cukup terbatas. Supportnya masih di area 7.000 sampai 7.050 yang cukup kuat untuk menahan turunan IHSG. Tinggal nunggu ribuannya sih, karena kalau kita lihat pergerakan sejak awal September 2024 sampai hari ini ya, itu 3 supportnya itu kalau di IHSG berhasil ribuan di area support itu kenaikannya cukup bagus ya. Itu kenaikannya bisa sekitar, sebentar mas, itu paling kecil itu kenaikannya sekitar 1,4% sampai 9%-an, 8 sampai 9%-an. Jadi kita ambil negatifnya, ISG masih bisa ribuan 1,5%-an, 1,6%-an, dan kalau positif ya berarti kan dia harus bisa ribuan di atas 8%-an. Jadi cukup menarik sih. Baik. 5%-an, 6%-an untuk terbagusnya. Jadi memang harusnya ISG masih bisa tembus di atas 7.600 kalau memang kita optimis banget sih dengan kondisi ekonomi yang mungkin yang lebih baik dan kondisi The Fed yang masih
ada potensi untuk minus suku bunga, mungkin menarik sih. Baik. Dari sisi sektoral, teknologi dan perbankan big cap hari ini menjadi penopang terbesar sepertinya untuk indeks harga saham gabungan. Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu Pak. Ada BBRI hari ini melonjak signifikan di atas 3%, meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Sebelumnya BBRI sudah tertekan ke 4.200-an dan tampaknya ini juga merupakan level terendahnya paling tidak dalam 3 bulan terakhir. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI? Ini menarik ya, karena kalau BBRI hari ini bisa ditutup di atas 4330-an, ada potensi ya BRI lanjutkan penguatan yang untuk testing atas besok di 4440 sampai 4560-an. Karena memang BRI hari ini baru tutup gap yang terjadi di sekitar 20 November 2024. Jadi ada potensi dengan walaupun volume masih cukup rendah dibandingkan average-nya, cuman ada optimisme di hari Senin BRI-nya bisa break di atas 4440-an untuk terdekatnya ya. Dan kalau itu berhasil bisa lanjut ke 45 sampai 4560. Cuman memang secara tren overall udah mulai bearish ya sejak terjadi koreksi di akhir September 2024. Baik, seperti apa Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap Pak ketika naik signifikan dalam waktu yang singkat kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, termasuk juga untuk BBRI. Apakah kondisinya secara teknikal dengan penguatan hari ini agak berbeda jika dibandingkan dengan penguatan-penguatan yang terjadi di pekan-pekan sebelumnya, di mana naik signifikan kemudian dalam satu hari perdagangan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Kondisi ini berlaku tidak Pak untuk posisi kali ini atau kondisinya sudah berbeda? Mungkin masih berlaku karena memang kalau kita lihat area di sekitar 4.500 sampai 4.560 itu kalau memang BRI-nya kembali gagal, ini kan beberapa kali BRI kalau kita lihat gagal break itu di sekitar yang terakhir itu di tanggal 18 Oktober nih, sekitar 16 sampai 18 Oktober ketika itu dia gagal break di atas 5.000 dia langsung kembali turun dan lalu mencoba lagi break di awal November dan kembali turun. Jadi mungkin kuncinya di sekitar kalau kita bilang di chart ini resisten terdekat itu di 45 sampai 4560. Kalau BRI gagal ada potensi BRI lanjut bearish lagi, cuman kalau BRI bisa break di atas 45 sampai 4560, resisten terdekat BRI itu ada di 4730 sampai 4880. Cukup jauh sih untuk kenaikan BRI kalau bisa break di atas 4560. Pak Yaki, kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan BBRI Pak. Sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan yang saya tanyakan. Ada Bapak Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur menanyakan saham BBRI, apakah kenaikan hari ini hanya bersifat sementara? Bagaimana peluang untuk minggu depan? Apakah sudah direkomendasikan buy apa belum? Support dan resistennya. Singkat saja Pak. Oke. Kalau lihat dari pergerakannya harusnya bisa untuk trading buy ya selama bertahan di atas 4330. Terdekat untuk take profit bisa di 4.400 sampai 4.440 dan kalaupun masih kuat BRI bisa lanjutkan penguatan ke 4.500 sampai 4.560. Baik, analisis untuk BBRI dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke BMRI Pak, hari ini juga melaju cukup kencang di atas 2% meskipun jelang penutupan atau di penutupan ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Ya, ini supportnya mirip seperti yang akhir Januari 2024 ya di level 6.100-an dan ini cukup menarik kalau memang BRI Mandiri bisa lanjutkan penguatan di atas 6.250 sampai 6.350 karena ada potensi untuk tutup gap di area 6.550 dan kembali lanjutkan tes resisten di atas itu di 6.950. Jadi kalau bisa break di atas 6.550 untuk tutup gap, resisten berikutnya cukup jauh sih di area 69 sampai 6.950. Jadi menarik sih kalau Mandirinya bisa besok atau Selasa bisa break di atas 6.550. Baik, BBCA Pak berbalik arah bergerak flat, sudah meninggalkan level 9.900-an, 98 penutupan. BCA ini menarik untuk akumulasi ya selama bertahan di atas 9.700 sampai 9.850 untuk akumulasi buy-nya karena memang ada gap minor yang berpotensi ditutup dulu ya di bawah di sekitar 9.700. Cuman secara pergerakan harusnya ini menarik untuk kita akumulasi buy ya selama bertahan di atas area 9.700-an karena ini sahamnya lagi murah. Kalau mau entry buy sih menarik sih. Baik. Dari perbankan big cap kita bergeser Pak ke saham-saham perbankan lapis di bawahnya. Ada Breeze ini Pak Yaki hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, sempat menguat di atas 10%, 2950, intraday hari ini 2970. Penguatan terjadi ketika saham Breeze maksud saya, mohon maaf, sebelumnya sudah melemah cukup dalam ke 2.600-an Pak Yaki. Pembalikan arah hari ini untuk Breeze.
Lebih teknikal rebound ya, dan ini masih inline dengan rekam kita tadi pagi untuk buy kalau rebound di atas 2780, dan hari ini closingnya udah di atas target kedua kita di 2960, jadi harusnya selama breeze bisa ditutup di 2960 untuk hold dan additional buy breeze-nya itu menarik sih, karena ada potensi untuk breeze lanjutkan penguatan. Testing terdekat itu resistance-nya di 3050 sampai 3140-an sih. Jadi masih menarik untuk breeze di hold selama bertahan di atas 2960. Baik, selanjutnya singkat saja Pak sebelum kita jeda, kita ke Goto sebentar untuk membahas penguatan signifikan yang terjadi hari ini. Sempat ke 79, belum mampu ke 80, resisten selanjutnya untuk Goto. Oke, Goto target di 78. Tadi hari ini tutup di 78 ya. Jadi kalau hari ini masih gagal break di atas 8081, better sih take profit, untuk siap-siap take profit ya. Kalau mau hold boleh. Cuman supportnya yang harus diperhatikan di area 73 74 ya. Atas lagi itu masih di area 81, kalau bisa break bisa ke 8690 sampai 99 sih. Oke, kalau ingin buyback kembali ketika sudah melakukan take profit untuk Goto. Kalau udah lakukan take profit bisa buyback di, kalau Gotonya bertahan di atas 7071 ya. Karena ada potensi untuk koreksi di support di area situ dulu. Oke, analisis dari beberapa saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan tak ketinggalan nantinya update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.